Jemaat Maha Tuhan, sungguh agung dan mulia perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ini meyakinkan kepada kita bahwa kita tak dapat hidup tanpa Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia hadir dan menuntun dengan firman-Nya. Dan saat ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan yang menjadi bacaan MTPJ tanggal 11 sampai 17 September 2022 dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu dan oleh sebab itu kami mohon ya Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan ini supaya pelayanan firman yang mau disampaikan saat ini sungguh-sungguh ada kuasa Allah mengalir. Dan semua yang mengikuti sungguh-sungguh diubahkan oleh kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita di MTPJ tanggal 11 sampai 17 September 2022 dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Begini dikatakan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak cucumu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara.
Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, perjalanan umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, melewati padang gurun yang menantang selama 40 tahun. Ulangan 1 ayat 3, Ulangan 2 ayat 4, dan Ulangan 8 ayat 2. Pahit getir, suka duka dalam perjalanan telah dirasakan dan dialami oleh generasi pertama sejak perbudakan di tanah Mesir sampai perjalanan di padang gurun. Generasi pertama ini pada umumnya telah meninggal di padang gurun. Generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian telah berada di perbatasan Kanaan di seberang sungai Yordan. Generasi baru ini tidak mengalami langsung peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan Allah sejak dalam perbudakan di Mesir dan dalam perjalanan di padang gurun. Karena itulah Tuhan memakai Musa untuk menceritakan dan mengajarkan ulang tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah di depan mata umat. Dan generasi baru ini diajak untuk tetap berpegang pada ajaran-ajaran, perintah-perintah dan hukum-hukum yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Oleh perintah Tuhan, Musa mengingatkan kepada orang Israel agar tetap berpegang dan melakukan ketetapan dan peraturan dengan utuh, tidak ditambahi atau dikurangi, supaya mereka hidup dan layak memasuki dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan. Ayat 1, 2 dan juga ayat 5. Umat diingatkan untuk melakukan dengan setia ketetapan dan peraturan yang diperintahkan Tuhan. Sebab itu yang menjadi kebijaksanaan dan akal budi, sehingga bangsa-bangsa akan mengakui umat yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 6. Ketaatan dan kesetiaan melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan menggambarkan kedekatan umat dengan Tuhan dan sekaligus menggambarkan kehidupan yang adil. Ayat 7 dan 8. Umat diingatkan untuk tetap hidup berpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sebab kalau beralih kepada Allah lain, mereka pasti binasa. Sebab Allah pernah membinasakan orang Israel yang pernah menyembah Baal Peor, yakni dewa kesuburan orang Moab, ketika mereka berkemah di dataran Moab. Nanti dilihat Bilangan pasal 25. Matamu sendiri telah melihat bagaimana Allah sendiri memunahkan orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Ayat 3 sampai 4. Karena itu umat diingatkan agar waspada
dan berhati-hati supaya jangan melupakan apa yang telah mereka lihat dan mereka rasakan dan mereka alami tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang mengambil dan membawa mereka keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun dan peristiwa di gunung Horeb ketika Tuhan Allah memberikan firman yang ditulis pada 2 loh batu. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu harus diceritakan kepada anak-anak dan kepada cucu cicit supaya tetap diingat dan dilakukan seterusnya dan selamanya. Ayat 9 sampai 14 itu mencatat. Selanjutnya umat diingatkan, hati-hatilah sekali. Karena kepercayaan kepada Allah yang tak kelihatan bisa berpotensi menimbulkan keraguan. Dan akhirnya umat berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun di muka bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Ayat 15. Umat diingatkan dengan tegas agar jangan menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nanti dilihat di ayat 24 dari bagian firman. Ia mau umat milik kepunyaannya yang telah diambil dan dibawa keluar dari dapur peleburan dari tempat perbudakan di Mesir. Hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah. Ayat 20. Jemaat Maha Tuhan. Dari bagian firman ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai orang tua, agar tetap dan terus menceritakan, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada anak cucu cicit kita. Supaya sekalipun generasi yang satu berganti ke generasi yang lain, berita tentang perbuatan Tuhan tidak akan hilang. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai luhur dalam kekristenan. Supaya anak cucu cicit kita tetap berpaut kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Bukan berpaut kepada Allah lain, sebab pasti binasa. Umat harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan yang lain. Sekarang ada kecenderungan beribadah kepada Tuhan rata-rata tidak sampai 50%. Kalau hal ini tidak disikapi secara serius, kini dan ke depan, gereja akan kehilangan generasi. Yang ada adalah generasi yang tidak mencintai Tuhan dan tidak mencintai gereja, tidak mencintai persekutuan. Ini jadi tanda awas bagi kita. Karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk mewariskan kepada anak cucu cicit kehidupan yang berpusat kepada Allah. Dan dengan setia melakukan perintah-perintah Tuhan supaya hidup diberkati. Hendaklah kita mewariskan warisan rohani kepada generasi gereja dan bangsa. Warisan rohani nilainya jauh lebih berharga daripada warisan harta benda. Sebab warisan rohani mengantar dan memperlengkapi seseorang untuk hidup takut akan Allah. Taat setia melakukan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan itu berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi yang taat dan setia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan menjadi generasi yang berkarakter, berintegritas, bijaksana dan berakal budi, serta rajin bekerja, sehingga di tempat di mana Tuhan tempatkan, dia hidup, berhasil, diberkati, dan menjadi berkat. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa.
Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya di tanggal 11 sampai 17 September dalam menjabarkan trilogi pembangunan Jemaat Gemim. Biar kebenaran firman ini akan melengkapi kami semua, sehingga pelayanan kami kepada umat Tuhan yang harus kami layani, sungguh-sungguh pelayanan yang bersumber dari dan di dalam kuasa Tuhan melalui firman yang kami baca dan renungkan. Dan Tuhan berkati tim multimedia bersama keluarga mereka yang ada di Gemim Bukit Muria Rikip Manado ini. Dan bahkan semua yang tetap setia mengikuti pelayanan ini diberkatilah dimanapun mereka berada. Dan bahkan diberkati seluruh umat Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, Bapak, Ibu, lansia. Seluruh perangkat pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa kami serahkan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat. Ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri untuk melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rikip. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.